Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam sebuah acara pembinaan di gereja, seorang pembicara mengambil kertas putih yang cukup lebar, lalu ia memberikan sebuah titik di tengah kertas tersebut. Kemudian ia berkata kepada peserta yang hadir, "Apa yang kalian lihat?" Beberapa orang mengangkat tangan dan menjawab, "Sebuah titik hitam." Dan hal ini disepakati oleh mereka yang juga mengangkat tangan. Kemudian pembicara kembali bertanya, "Apakah ada hal lain yang saudara lihat di sini?" Dan suasana menjadi hening. Tidak ada yang memberikan jawaban. Kemudian pembicara berkata, "Memang benar, apa yang kalian lihat adalah sebuah titik kecil yang berwarna hitam. Dan saya percaya kita semua setuju dengan hal ini. Namun sebenarnya ada yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita untuk kita lihat, yaitu lembar kertas putih yang lebar ini. Kita semua cenderung untuk melihat dan memperhatikan sebuah titik hitam yang kecil ketimbang kertas putih yang lebar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan cenderung untuk melihat sebuah kesalahan dan kekurangan dari orang lain. Sebuah kesalahan atau kekurangan dari orang lain sering menjadi pusat perhatian dan penghakiman kita ketimbang kebaikan yang ia lakukan. Kita seringkali terganggu oleh kekecewaan kecil yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan kita juga dapat menemukan kesalahan pada orang-orang yang memiliki sifat yang baik. Ibaratnya seperti titik dalam kertas ini, pengalaman yang mengecewakan dan menyakitkan. Kita cenderung untuk menyimpan dan mengingat-ingat hal ini dan melupakan berkat yang tak terhitung banyaknya yang kita terima dari tangan Tuhan. Namun, seperti selembar kertas putih yang lebar, kita harus belajar untuk memperhatikan hal-hal yang baik. Sebab sikap ini adalah jauh lebih penting daripada kekecewaan yang memonopoli perhatian kita. Sifat kecenderungan yang buruk ini harus disingkirkan dari hidup kita. Firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian." Kolose 3 ayat yang ke-13. Kita harus belajar untuk tetap melihat hal-hal yang baik dari orang lain. Ingatlah, orang yang terus-menerus mencari kesalahan orang lain, hal ini akan merugikan diri mereka sendiri. Bukan itu saja, jika kita terus-menerus hanya fokus melihat masalah dari orang lain, maka kita sedang menciptakan kegundahan dalam diri kita sendiri. Orang yang terus-menerus mencari kesalahan orang lain akan merugikan diri mereka sendiri. Hal ini menghancurkan hidup mereka dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Bila kita terus-menerus fokus pada masalah orang lain, maka kita sedang membatasi kebahagiaan kita sendiri. Hal ini juga akan membuat kita menjadi stres dan mungkin mengisolasi diri dari hubungan yang paling berharga dan menyenangkan dalam hidup kita. Bila kita memiliki prasangka negatif terhadap orang lain, bukan saja akan merugikan diri kita sendiri, namun juga kita akan memperlakukan orang tersebut dengan kurang baik. Apabila respon yang muncul selalu negatif, maka pada akhirnya akan terwujud dalam sikap dan tindakan yang negatif. Sesungguhnya, sumber konflik terbesar dengan orang lain adalah berawal dari kesan dan respon buruk yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Jika kita menerapkan firman Tuhan, maka kita dapat mengikis dan menghilangkan kesan buruk dan menghindarkan diri dari konflik sebagai akibat yang tidak menyenangkan. Ungkapan "jangan melihat kesalahan orang lain" bukan berarti kita menutup mata terhadap kesalahan atau kejahatan orang lain terhadap kita, melainkan melihat dengan cara yang berbeda, sama seperti Kristus yang melihat segala kesalahan dan dosa kita.
Kita harus dengan penuh kasih membimbing orang itu ke dalam kebenaran Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan kembali agar kami tetap boleh memikirkan seperti yang Kau pikirkan. Kami boleh belajar untuk menerapkan firman Tuhan, sekalipun kedagingan kami, keberdosaan kami membawa kami untuk melihat keburukan, kesalahan, dan kejelekan orang lain. Ampuni kami sikap yang demikian, dan sekarang mohon Roh Kudus membimbing kami untuk belajar melihat kebaikan apa yang ada di orang lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk, dan kita dapat memilih kesan mana yang kita simpan di dalam pikiran kita. Pilihan kita akan memengaruhi cara kita memperlakukan mereka, yang kemudian mempengaruhi cara mereka memperlakukan kita kembali. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus membimbing kita hari ini sampai selama-lamanya.